Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Hari ini kita akan berburu Mazda Biante Sky Active tahun 2016. Mobil ini pesanan Pak Ahmad dari Singkawang, Kalimantan Barat. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, karena saya akan jelaskan update harga saat ini, belinya berapa, nanti kita akan wawancarai penjual mobilnya. Kemudian selain itu Anda juga bisa dapat informasi tentang bagaimana cara inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak referensi dari video ini. Hari ini saya bersama Mas Ubay. Saya akan bahas mulai dari eksterior. Headlamp bagian kanan ini utuh. Grillnya juga masih baik chrome-nya. Headlamp bagian kiri juga sama utuh. Nah, untuk bumper depan pernah cat ulang. Dan ada PPF tuh, tapi sudah agak ngelupas ya. Ini sih bisa lepasin semua stiker PPF-nya. Pecah parah sih tidak ada tuh. Corner sensor utuh, fog lamp utuh. Paling ini stiker PPF. Ini yang lepasin spesialis stiker juga, harus pakai pemanas. Tapi kalau mau dibenerin, ditambahin stiker PPF lagi bisa, Om. Jadi tergantung pemesan. Fog lamp, lace chrome, corner sensor, semuanya masih pada utuh. Dan untuk kap mesin bagus catnya, PPF-nya masih bagus dan masih ori. 97,8 mikron. Jadi naik 20 mikron lah untuk PPF. Fender depan kanan bagus catnya. Sama masih ori juga catnya, naik 20 mikron. Velg juga rata-rata bagus catnya, tidak ada pecah, tidak ada retak, paling lecet sedikit. Nah ini, kalau mau dicat ulang bisa satu velg 250.000 per velg. Liner fender bagian kanan utuh. Kampas rem tebel. Produksi ban 2020. Ketebalan di 6 sampai 7 mm. Masih bagus, layak dipakai. Spion bagian kanan juga bagus catnya. Mikasen utuh. Pilar-pilar masih pada ori. Masih ori bagian atas. Sama masih ori. Bagus catnya bagian atas, tidak ada lecet parah. Jamur juga nggak ada, sepertinya habis di salon. Fender belakang kanan bagus catnya, sama masih ori. Nah, kalau kayak gini sih bisa hilang. Ini di stiker PPF-nya nih. Kalau dilepas stikernya hilang. Ban produksi 2021 sama. Ketebalan 5 sampai 6 mm. Kampas rem bagian belakang kanan tebel. Velg juga rata-rata bagus setnya. Pintu belakang kanan bagus setnya. Nah, ini sambungan stiker PPF-nya. Nah, ini sih pernah cat ulang tuh, tapi naik ketebalannya normal itu, hanya 50 sampai 100 mikron. Hanya pernah disiram. Pintu elektrik sliding door bagian kanan aktif. Karet balon bagian pintu belakang kanan
kondisinya baik. Pas titik pabrikannya juga masih pada utuh, masih bagus karetnya juga. Silar pintunya juga utuh, karet pintunya juga utuh, kaca filmnya juga masih bagus. Pintu belakang kanan, pintu depan kanan bagus sama catnya. Paling di sela-sela pintu dikit. Ini sih kayaknya dalam nih, sampai luka dikit. Tapi ya pecah parakan tidak ada ya, hanya lecet di sela pintu. Ini bekas membuka pintu kena tembok aja, wajar. Nanti saya hitungin berapa panel kalau mau dicat ulang ya. Ini sih baru ada 2 titik. Ini sama velg depan tadi. Karet balon bagian pintu depan driver bagus catnya. Pas titik pabrikannya juga ada, masih utuh tuh. Jadi jelas nggak ada bekas tabrakan keras. Terus kaca filmnya juga bagus. Karet-karet pintunya juga bagus, silar pintunya juga utuh. Stop lamp bagian belakang bagus, emblem bagus, kaca belakang bagus, karet wiper bagus, ada tambahan kamera mundur 138 mikron. Pernah dicat ulang 1 kali. Naik ketebalan 50-100 mikron. Tandanya hanya pernah dicat ulang aja, disiram aja. Reflektor utuh, sensor mundur utuh, reflektor bagian kanan utuh. Paling lecet-lecet ada. Nah ini sih luka di bagian bumpernya. PPF-nya ngelepas. Begas hidrolik bagasi bagus. Kaca film bagasi bagus, karet balon utuh. Las titik pabrikan di pilar-pilar utuh, di cross member juga utuh, ada las titik pabrikannya. Di sini jalur air, kalau kotor-kotor dikit wajar. Terus trim bagian belakang ini juga masih bagus, utuh. Lampu kabin aktif, ban serep 5 mm, layak dipakai. Dongkrak, kunci roda, toolkit semuanya ada. Silar bagian bagasi belakang juga utuh. Nah ini stiker PPF-nya nih, tuh masih lurus banget, masih presisi. Bagian belakang juga nggak ada bekas tabrakan keras. Fender belakang kiri bagus catnya, ketebalan di 126 mikron. Pernah cat ulang 1 kali. Ini stiker WPF-nya ngelupas. Ban belakang kiri 2021 sama tebalan 5-6 mm, tebel. Ampas rem bagian belakang kiri masih tebel. Velg juga rata-rata catnya bagus. Pintu belakang kiri kondisi catnya baik, sama pernah dicat ulang 1 kali. Pintu sliding door elektrik bagian belakang kiri bagus. Karet balonnya bagus. Las titik pabrikannya di pilar-pilar utuh. Kaca filmnya bagus. Silar pintunya utuh. Nah itu ada silarnya, aman. Bagian samping kiri juga nggak ada bekas tabrakan keras. Pintu depan kiri
kondisinya bagus. Ketebalan catnya 127 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya utuh. Las titik pabrikannya di pilar A sama utuh. Kaca film utuh, karet pintu utuh. Spion bagian kiri mikasen utuh, cat spionnya bagus. Fender depan kiri, nah ada luka lewat di PPF nya lukanya, berarti ada 3 panel ya tadi tuh. Velg pecah parah tidak ada, bagus. Ban 2021, ketebalan 5-6 mm. Kampas rem bagus. Liner fender utuh. Fender depan kiri tebalan di 125 mikron. Jadi untuk catnya yang ori ada banyak. Sebelah kanan kan kap mesin, pilar-pilar atas yang pernah dicat ulang, bumper sama sebelah kiri yang lecet nggak bisa dipoles itu ada 3 panel. Jadi kalau mau diperbaiki nih yang lecet-lecet yang nggak bisa dipoles sekitar 1.500.000 om, 3 panel. Tapi ini kan bukan PR fatal ya, artinya pecah parah kan nggak ada di mobil ini, enak dilihat. Jadi kalau mau tidak diperbaiki juga masih enak. Nyalon sih perlu lah untuk ngilangin jamur, baret halus, poles body masuknya nyalon tuh. Untuk jenis mobil besar MPV SUV itu di 700.000 nyalon. Mobil utuh, depan belakang kanan kiri samping semuanya utuh, nggak ada bekas tabrakan keras. Karpet lantai orinya masih ada saat ini di covernya sih ada beberapa yang ngelupas. Sobek sih nggak ada, orinya itu ada di dalamnya. Nah ini terus ini juga ada orinya di dalam itu. Mobil nggak ada bekas banjir, aman. Baut-bautnya juga masih pada putih ya. Terus bagian bawah jok juga bagus, nggak ada karat, aman. Mobil tidak bekas banjir, aman. Kilometernya 73.000. Ini setirnya masih bagus banget. Pedal rem dan gas juga nggak ada yang habis. Ini buku servis, manual book ada nanti katanya bareng di surat. Rekor terakhir itu di 2019, tercatat di kilometer 40.000 dari 2017, 18, 19. Kalau untuk odometer sih masuk akal, karena ciri-cirinya ya mobil ini tidak ada ciri-ciri kilometer tinggi om gitu. Setir, pedal, terus nggak kelihatan capek mobilnya. Dan terakhir juga rekornya di 40.000 2019. Jadi masuk akal untuk kilometer. Gantungan oli di kilometer 71.000. Ini kayaknya yang lama. Ini di 40.000. Ini di 50.000. Oh iya, untuk ganti oli mesin kelewat, harus ganti. Terus oli Matic sih di kilometer 100.000 biasanya bengkel resmi itu nyaranin ya. Jadi paling ganti oli mesin aja. Hasil tes olinya kena 49,4%. Dia normal. Hah? Minyak rem bagus. Kurang atau masih pakai coolant untuk radiator.
ganti oli mesin lah di soft and drive 450.000 sama filter oli. Amaron 65 ampere, CCA 500. Good, bagus. Kawan dari sini. Kapan sih belum pernah dibuka. Sealernya utuh, dari sini ke sini utuh semua. Ini utuh. Ini stiker PPF nih. Sisa stikernya. Sealernya masih utuh, masih bisa ditekan empuk dan masih presisi. Jadi depan aman, gak ada bekas tabrakan om. Mesin juga kering, cover valve kering, gearbox atas kering, bagian bawah ada covernya tapi bisa kelihatan dari samping. Steering rack, silas roda, karter kering ya. Ini suara mesinnya normal, standar normal, halus. Terus pembakaran juga masih sempurna, nggak ada asap keluar, nggak ada oli air mengumpul, nggak ada kerak-kerak, aman. Pembakaran masih bagus. Kompresor AC bagus, ini lagi nyala. Nah, nyeteknya itu kompresornya normal. Ini cek fisik kakinya. Breaker, steering rack. Untuk kaki-kaki sih bagus, nggak ada yang sobek. Tapi kita tetap coba test drive nanti. Ini bagian kiri, shock breaker juga oke. Busing-busing, as roda, steering rack, bagian kiri juga bagus, nggak ada yang pecah. Biasanya kalau cek fisiknya bagus, kakinya senyap, tapi perlu dites karena shock breaker lemah, ada suara gitu. Jadi paling ngetes shock breaker nanti. Shock belakang bagus, nggak bocor. Bagian kiri sama, bagus, nggak bocor. Door trim kondisinya bagus. Power window juga semuanya aktif. Bagian kanan juga sama aktif. Electric mirrornya juga aktif. Sama power retrock juga aktif. Kanan kiri electric mirrornya juga sama aktif. Bagian kanan juga mirrornya aktif. Door trim masih bagus semua. Dashboard juga bagus. Laci-laci masih bagus. Lampu-lampu kabin masih bagus. Hanya sedikit-sedikit kotor, memang ada kotor itu nyelon ya. Masuknya tadi yang saya jelasin 700.000 itu. Ini jok bagus. Dikasih plastik biar kayak mobil baru ya. Harnessnya juga bagus. Ini bagian tengahnya nih bagus. Hand grip utuh. Terus head unit aktif. Kamera mundurnya aktif. Matic juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Normal. Matic bagus, tidak ada delay, tidak ada jeduk. Untuk kaca depan sih memang ada baret sedikit banget, tipis ya tuh. Ini bekas karet wiper. Sama kaca filmnya sedikit ada yang luka. Untuk kaca film sih 150.000. Yang paling bagus 250.000. Yang sedang ya, maksudnya yang harga 1 juta juga ada. Yang sedang itu 250.000. Untuk bekas karet wiper baret sih udah sering juga. Itu bisa hilang 100%, masuk ke spesialis kaca 400.000. Power steeringnya enteng. Ini suara karena di lantai ya. Klakson aktif,
Wiper juga aktif, airnya hidup, ngipasnya juga masih bagus. Wiper belakang juga bagus tadi kan, airnya juga hidup, ngipasnya masih detail. Untuk jok bagian driver juga masih oke, nggak ada yang cacat. AC juga dingin, monitornya di atas. Dari 31 langsung dapat 26. AC depan dingin, AC belakang juga sama dingin. Ini dari depannya harus dinyalakan, rear AC. Sama dapat 25,6 derajat Celcius. AC dingin. Monitor roof bagian belakang aktif. Lampu kabin aktif. Hand grip semuanya aktif. Trim kondisinya baik bagian belakang kiri. Jok belakang juga sama bagus. Ventilasi AC belakang bagus. Hand grip bagus. Lampu kabin belakang aktif. Jok belakang baris kedua juga bagus. Pintu elektrik power sliding door dari tombol sini juga aktif. Ini untuk membuka. Bagian kanan untuk menutup aktif. Bagian kiri menutup aktif. AC si kontak sudah on, soket BD2 sudah terpasang. Ini hasil diagnosanya. Bagus semua, pas semua, no fault. Kelistrikan bagus. Kunci dapat 2 ya. Aktif, auto foldingnya juga aktif. Dari remote-nya juga aktif. Pintu sliding elektrik bagian kiri aktif. Bisa dari remote, masih bisa semua. Ini lagi saya coba om. Paling nyobanya di sini muter-muter. Tapi tadi ada posisi tidur. Setir sih enak. Perpindahan otomatis bagus. Setir juga enak. Nah ini di posisi tidur nih. Nyaman, enak sih kalau untuk kaki. Jadi surat-suratnya om, pajak April 2025, plat 2027. PKB normal ini ya, 5,4 ya PKB-nya yang Biante. Tangan kedua, balik nama 2022. Ini kunci serepnya. Hasil cek fisik rangka mesin. Ini cek hasilnya.
Alhamdulillah mobil pesanan Pak Ahmad dari Kalimantan Barat sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Tapi kita tidak akan rekomendasikan yang seperti itu kondisinya. Jadi unit yang seperti inilah yang layak sekali dibeli. Untuk harga juga Anda sudah menyaksikan langsung. Mobil ini pembelian di harga 184 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di video ini, kondisinya keseluruhan diperbaiki, kemudian berikut dengan jasa, totalnya di 192 juta. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini, Mazda Biante Skyactiv tahun 2016. Siapkan dana di 185 juta sampai 195 juta. Dana tersebut estimasi untuk pembelian mobil mungkin di 180 sampai 185. Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus adakan spare dana untuk permajaan unitnya. Contohnya perbaikan bodi, harus ganti oli, harus ganti ban biasanya. Mobilnya kotor banget, harus di salon. Jadi ada saja yang perlu dirapihkan. Dana tersebut sudah total semua dengan jasa dan permajaan. Jadi jika kita ada yang dilewat misalnya permajaannya, ya mungkin tidak sampai di 195 juta, bisa kurang. Atau lagi rejeki dapat harganya murah, bisa terjadi. Kemudian PR-nya sedikit, bisa terjadi. Mobil bekas kondisinya tidak akan sama rata, harga mobil bekas juga tidak akan sama rata. Jadi tergantung rezeki. Kita juga transparan, Anda bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang menentukan unitnya. Tugas kami inspeksi unitnya, kemudian kita bantu permajaan. Jadi Anda yang menentukan sendiri semuanya bisa. Atau unitnya dari kami seperti ini, pada waktu transaksi seperti biasa kita akan persilahkan pemesan untuk nego langsung pada owner. Jadi kita di sini terbuka. Jadi jika dapat murah, kemudian PR-nya sedikit, ya dana banyak akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk masuk di pesanan, silakan Anda WhatsApp. Di sini nomornya. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian selain saya aktif di YouTube, saya juga aktif di TikTok, Instagram, Facebook. Saya mengadakan banyak unit ready, harganya masuk khususnya untuk pedagang. Jika Anda ingin update unit ready di sosial media tersebut, silakan di follow dan di add. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.